Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, berdirinya Majapahit di Pulau Jawa menandakan terah Mataram kuno dan Singasari masih berdiri tegak berdiri memimpin Jawa Dwipa. Empu Nambi merupakan patih Amangkubumi pertama di Kerajaan Majapahit saat Raja Raden Wijaya berkuasa. Peran Empu Nambi di Majapahit sebenarnya tak cuma ketika sudah menjadi kerajaan dan menjadi patih Amangkubumi saja. Jauh sebelum itu sebelumnya ia juga membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik. Hutan inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit yang dikembangkan Raden Wijaya usai menaklukkan kerajaan Kediri, di bawah kekuasaan Jayakatwang dan penaklukan pasukan Tartar. Ia juga memiliki kedekatan dengan Raden Wijaya, karena mendampingi sang raja pertama Majapahit ini dalam beberapa momen menentukan. Penunjukan Empu Nambi sendiri menjadi pejabat strategis di Majapahit juga tak lepas dari keahlian Empu Nambi. Empu Nambi merupakan Mahapatih yang diangkat Raden Wijaya, yang punya kehebatan dalam berperang. Dia dikenal sangat pandai memimpin pasukan dalam peperangan. Hal itu sebagaimana dikutip dari Sandiakala di Timur Jawa 1042-1527 m, kejayaan dan keruntuhan kerajaan Hindu dari Mataram kuno II hingga Majapahit. Selanjutnya, dia juga sangat ahli dalam urusan administrasi. Kemampuan ini digunakan oleh Raden Wijaya untuk membangun Majapahit hingga akhirnya terus berkembang. Mengenai Patih Nambi sendiri, Pararaton dan Kidung Harsawijaya menceritakan bahwa Nambi adalah putra Arya Wiraraja. Di lain pihak Kidung Harsawijaya dan Kidung Sorandaka menceritakan bahwa Nambi adalah putra Prangaraja. Memang ada perdebatan panjang beberapa sejarawan, ada yang menyatakan bahwa Nambi adalah putra Pranaraja sedang Ronggolawe adalah putra Arya Wiraraja. Namun dalam analisis terbarunya, sejarawan Mansur Hidayat mengemukakan pendapatnya bahwa Nambi dan Ronggolawe dimungkinkan adalah putra Arya Wiraraja. Banyak kalangan menilai analisis bahwa Ranggalawe putra Wiraraja, dan Nambi putra Pranaraja adalah yang benar. Pararaton mengatakan bahwa Nambi adalah seorang Wira Arya Wiraraja, yang telah menjadi sahabat Raden Wijaya sejak menjadi salah satu panglima di Singasari. Kidung Harsawijaya mengisahkan pula, Nambi kemudian dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik, yang kini berada di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto, menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Kisah ini berlawanan dengan Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe yang menyebut nama putra yang dikirim Arya Wiraraja adalah Ranggalawe, bukan Nambi. Pararaton selanjutnya mengisahkan, pada saat Raden Wijaya menyerang Kediri pada tahun 1293, Nambi ikut berjasa membunuh seorang pengikut Jayakatwang yang bernama Keborubu. Dalam berbagai medan perjuangan, Nambi diceritakan orang yang mempunyai kecerdikan administrasi dan intelektual sehingga pada masa Majapahit berdiri ia dipercaya menjadi seorang Mahapatih pertama kerajaan ini. Antara 1295 hingga 1300, Mahapati berhasil menyingkirkan Ranggalawe, Kebo Anabrang, dan Lembu Sora. Ketiganya tewas dalam peristiwa pemberontakan setelah terjebak dalam siasat adu domba Mahapati. Target Mahapati selanjutnya adalah Nambi, yang memegang jabatan yang paling ia incar. Mahapati mulai menciptakan ketegangan di antara raja dan patihnya dengan menyebar rumor bahwa Jayanegara tidak menyukai gagasan-gagasan yang diberikan Nambi. Suatu ketika, Nambi meminta izin kepada raja untuk mengunjungi ayahnya yang sakit di Lumajang. Setelah mendapat restu dari raja, Nambi pulang ke kampung halamannya dan menemukan ayahnya telah meninggal.
Mahapati kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkeruh suasana. Ia datang menyampaikan ucapan duka cita dari raja dan menyarankan agar Nambi memperpanjang masa istirahatnya. Nambi pun setuju, dan Mahapati segera meminta izin kembali ke istana untuk menyampaikan berita kepada raja. Akan tetapi, sesampainya di hadapan Raja Jayanegara, Mahapati justru menyampaikan fitnah bahwa Nambi menolak untuk kembali dan sedang mempersiapkan pemberontakan. Menurut para raton, Raja Jayanegara mengirim Mahapati untuk memimpin pasukan dan membunuh Nambi. Berbeda dengan negara Kertagama, yang menyebutkan bahwa pemimpin serangan tersebut adalah Raja Jayanegara sendiri. Terlepas dari perbedaan pemimpin serangan, baik negara Kertagama ataupun para raton menyatakan bahwa kematian Nambi terjadi pada 1316. Nambi sempat mendengar kabar bahwa pasukan Majapahit sedang dalam perjalanan untuk menyerangnya. Dalam waktu yang sangat terbatas, Nambi mencoba mendirikan benteng di Gending dan Pejarakan. Kedua benteng yang menjadi sasaran pertama pasukan Majapahit itu dengan mudah dihancurkan. Nambi beserta keluarganya pun tewas dalam pertempuran dan peristiwa ini sekaligus menandai jatuhnya Lumajang. Kejatuhan Lumajang ini nantinya memantik pergolakan di Majapahit lainnya, ketika sejumlah kota memutuskan untuk melakukan serangan. Termasuk diantaranya peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Sadeng dan Ketah. Demikianlah video mengenai kisah MPU Nambi sebagai seorang patih Majapahit pertama. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.